taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Marc Marquez menghentikan waktu pada 1:29.376 untuk memimpin FP1 Grand Prix Austria, tepat di depan rekan setimnya Pecco Bagnaia, yang finish kedua, 3/10 di belakang. Marc Marquez kembali ke aktivitas pasca liburannya dengan cara yang sama seperti yang ia tinggalkan 3 minggu lalu. Memimpin catatan waktu dalam sesi latihan bebas pertama untuk Grand Prix Austria, yang diadakan akhir pekan ini di Red Bull Rinchon de Spielberg. Pembalap Ducati, yang memimpin FP1 untuk ke-10 kalinya tahun ini, mencatatkan waktu di bawah rekor balapan trek, yang dipegang oleh Pecco Bagnaia sejak tahun lalu. Menurunkannya hampir setengah detik menjadi 1:29.376 dan mengalahkan pembalap Italia itu dengan selisih 0,310 detik. Ini adalah pertama kalinya musim ini kedua pembalap pabrikan dari Bologna itu finish 1-2 dalam sesi latihan. Baik Marc maupun Pecco memilih kombinasi ban depan lunak dan belakang keras, dengan pembalap Spanyol itu mengganti ban depan pada stint keduanya. Waktu terbaik ketiga kembali diraih oleh pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang dengan ban depan keras dan ban belakang sedang, finish 0,76/1000 detik di belakang Bagnaia. Hal ini menegaskan kecenderungan pebalap Rimini tersebut untuk menjadi rival bagi tim pabrikan Ducati, terutama dalam balapan, bukan hanya dalam perebutan klasemen keseluruhan. Alex Marquez mencatatkan waktu terbaik keempat di FP1, mengalahkan Franco Morbidelli dengan motor GP24 lainnya, melengkapi kuartet motor Desmosedici di posisi 5 besar. Joan Mir berhasil naik ke posisi ke-6 dengan Honda, menyalip Fabio Quartararo dari Yamaha di posisi ke-7. Jorge Martin, dalam Grand Prix keduanya berturut-turut untuk pertama kalinya tahun ini, berhasil menyelesaikan putaran yang baik di akhir sesi untuk naik ke posisi ke-8, menyalip Pedro Acosta, yang merupakan KTM pertama, tepat di depan Enea Bastianini, yang keduanya melengkapi 10 besar. Luca Marini berada di posisi ke-11 dan Alex Rins, yang terakhir mencatatkan waktu beberapa menit menjelang akhir, mencatatkan satu putaran yang mengangkatnya ke posisi ke-12, di depan Jack Miller dan Miguel Oliveira, yang terakhir di Pramac Yamaha. Brad Binder hanya mampu finish di posisi ke-14, sementara Fermin Aldeguer di posisi ke-15 dan Johan Zarco di posisi ke-16. Sementara itu, setelah musim panas yang tidak biasa, dengan hanya 3 hari istirahat dan lebih banyak bersepeda dari biasanya, Jorge Martin kembali ke dinamika Aprilia di Spielberg, di mana ia berharap dapat mulai memperkecil jarak antara dirinya dan yang tercepat. Seperti yang diakuinya saat tiba di Red Bull Ring, Jorge Martin sangat ingin kembali ke dinamika Grand Prix konvensional pada hari Kamis. Artinya, tanpa konferensi pers yang luar biasa atau konferensi video dari kenyamanan sofanya. Setelah pulih dari cedera yang membuat beberapa bulan terakhir menjadi periode terberat dalam hidupnya, pembalap Spanyol itu akan kembali ke trek Jumat ini. Sekali lagi mengendarai Aprilia, motor yang akan ia gunakan untuk berkompetisi selama 1,5 tahun ke depan setelah gagal pindah ke Honda. Pembalap asal Madrid ini mengaku telah melupakan semua kebisingan itu dan hanya fokus untuk mempercepat adaptasinya dengan RSGP. Kecepatan adaptasinya akan menentukan apakah ia dapat mencapai target yang telah ia tetapkan, kembali naik podium dan, jika memungkinkan, berjuang untuk meraih kemenangan sebelum akhir musim. Dengan pemikiran tersebut, Martin telah berlatih keras musim panas ini di setiap area yang memungkinkan. Di gym, di jalan raya, sepeda, dan di trek. Dengan motor-motor dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik musim panas ini untuk tiba lebih kuat daripada di Brno. Saya hanya beristirahat selama 3 hari dan mengendarai motor lebih banyak dari biasanya. Karena yang saya butuhkan adalah memulihkan perasaan itu, simpul sang juara bertahan, yang kembali tampil di Republik Ceko setelah absen di 7 balapan. Marc Marquez tiba di MotoGP Austria sebagai pemimpin yang jelas dari kejuaraan dunia MotoGP, tetapi dengan motivasi tambahan untuk membuka Red Bull Ring, sirkuit di mana ia belum pernah menang. Bahasa Indonesia, sejarah sirkuit yang terletak di antara pegunungan di sekitar Spielberg, di jantung Styria, tidak jauh ke belakang dan hampir mencapai bagian dari era terbaik Marc Marquez di Honda, antara 2016, tahun pertama balapan di sini, dan 2019, tahun di mana ia memenangkan kejuaraan dunia terakhirnya. Tetapi baik di musim-musim itu, maupun di musim-musim lainnya, pembalap Ducati itu tidak berhasil memenangkan MotoGP Austria, meskipun ia hampir menang, terutama pada tahun 2019 dan 2020, ketika ia berhasil mengambil tempat pertama di tikungan terakhir putaran terakhir, sebelum Andrea Dovizioso membuat untuk menyalipnya di sisi dalam dan melintasi garis finish terlebih dahulu.
1/1000 detik di belakang pembalap Spanyol itu. Sirkuit ini tidak pernah memberi saya kepuasan yang besar. Aku Marquez menjelang MotoGP Austria akhir pekan ini. Namun, ada banyak duel hingga tikungan terakhir. Hingga meter terakhir sebelum bendera kotak-kotak, kenang sang pemuncak klasemen kejuaraan dunia saat ini. Marquez telah mengambil jeda selama jeda musim panas ini, tetapi tanpa menghentikan persiapannya, baik dengan sepeda motor off-road maupun dengan Panigale V4S, yang dikendarainya di Balaron Park. Saya tidak sabar untuk kembali beraktivitas setelah liburan. Saya sedikit melepas penat, beristirahat, dan siap untuk memulai lagi, jelasnya. Mark telah mempersiapkan diri secara matang untuk bagian akhir musim ini, 10 balapan di mana ia akan menghitung mundur hari untuk menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya. Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini sebaik mungkin, ujarnya, tanpa ingin menghitung angka-angka. Orang yang harus melakukannya adalah Pecco Bagnaia, rekan setimnya, jika ia ingin menyamai hasil musim lalu, posisi runner-up di kejuaraan dunia. Karena saat ini ia berada di urutan ketiga dalam klasifikasi umum, 48 poin di belakang Alex Marquez, kedua, sudah jauh sekali dari yang pertama. Meski tidak dalam performa terbaiknya, pebalap Italia itu berharap bahwa sirkuit di mana ia menang berturut-turut selama 3 musim terakhir akan memungkinkannya untuk memperkecil ketertinggalan di klasemen. Sementara itu, sirkuit Red Bull Ring tak pelak lagi sering menyajikan drama di MotoGP sejak kembali menjadi tuan rumah Grand Prix Austria pada 2016, begitu juga Grand Prix Styria. Dalam seri Austria 2025 pada 15 hingga 17 Agustus 2025 nanti, Red Bull Ring pun diprediksi kembali menyajikan aksi seru. Seperti yang bisa dilihat dari namanya, sirkuit ini adalah Red Bull, tepatnya sejak 2011. Sirkuit ini juga menjadi kandang pabrikan motor asal Austria, KTM. Sudah ada 11 balapan Grand Prix dan 2 balapan sprint yang tercatat pernah digelar di Red Bull Ring sejak 2016. Semua balapan ini pun dimenangi oleh pembalap Ducati, kecuali balapan Grand Prix Styria 2020 dan balapan Grand Prix Austria 2021 yang dimenangi oleh KTM, masing-masing lewat Miguel Oliveira dan Brad Binder. Saat MotoGP kembali ke Red Bull Ring pada 2016, Andrea Iannone secara mengejutkan mampu merebut kemenangan. Ini adalah kemenangan perdana sekaligus satu-satunya bagi The Maniac di kelas para raja. Tak hanya itu, Iannone berhasil mengakhiri puasa kemenangan Ducati di MotoGP. Sebelum rider Italia itu menang, Ducati terakhir kali menang lewat Casey Stoner di MotoGP Australia 2010. Ini juga kemenangan perdana bagi Gigi Dalinya sebagai General Manager Ducati Corse. Marc Marquez tercatat belum pernah menang sama sekali di Red Bull Ring. Dalam kunjungan pertamanya pada 2016, ia hanya mampu finish kelima bersama Repsol Honda. Terpaksa legawa melihat kemenangan dikantongi oleh Andrea Iannone yang kala itu membela Ducati Team. Pada 2017, 2018, dan 2019, situasi Marquez sedikit berbeda. Ia tampil sangat kompetitif sepanjang pekan balap. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia adalah pebalap MotoGP pertama yang membalap di trek Balaton Park baru di Hongaria, yang akan memulai debutnya di kejuaraan dunia dalam 2 minggu. Mereka melakukannya saat uji coba privat Ducati dengan Panigale V4S Pro. Ducati telah merilis episode spesial Inside Ducati selama liburan musim panas, menjelang kembalinya kejuaraan dunia di Austria. Episode tambahan ini, yang direkam di Hongaria, memberikan gambaran sekilas tentang uji coba privat yang diselenggarakan oleh merek Italia tersebut di Balaton Park. Pemimpin klasemen kejuaraan itu segera menunjukkan sisi yang lebih suka bermain sebelum menaiki motornya. Jalan kiri, tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum, mengingat dominasinya di sirkuit yang didominasi tikungan kiri. Namun, begitu berada di trek, Marquez segera menyadari bahwa tata letaknya tidak akan mudah. Sirkuitnya sangat berbeda, cukup lambat, dengan banyak tikungan, berhenti dan jalan. Tekniknya benar-benar berbeda dari sirkuit lainnya. Dalam percakapannya dengan Bagnaia setelah beberapa putaran pertama, keduanya sepakat tentang kompleksitas trek dan betapa sensitifnya penggunaan rem belakang pada Panigale. Tidak bisa digunakan. Saya sudah mencobanya beberapa kali dan tidak ada hasilnya. Aku Pecco, sementara Marquez menambahkan, rem belakang sulit di sini, dan mesinnya terlalu keras di peta ini. Pembalap Spanyol itu juga mencatat bahwa ia kesulitan memahami rem mesin Panigale dan ia mengalami sensasi yang mirip dengan kecelakaan sebelumnya. Sulit untuk memahami alasannya, karena saya tidak bisa menggunakan rem belakang. Di sisi lain, menyoroti potensi Panigale V4S Pro. Motor ini luar biasa cepat, super berteknologi tinggi,
Semuanya dapat dikonfigurasi dengan perangkat elektronik, dan stabilitasnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Fantastis. Mengenai catatan waktunya, Ducati tidak memberikan data resmi, tetapi Bagnaia sendiri membagikan catatan waktu terbaiknya di media sosial, yang tercepat hari itu. Marquez tertinggal 1/10 detik, menurut motorsport.com. Keduanya mencatatkan rekor kompetitif, meskipun masih terpaut lebih dari 3 detik dari rekor World SBK yang dicetak oleh Toprak Razgatlioglu. Grand Prix MotoGP Hungaria akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus, tepat setelah MotoGP Austria. Setelah tes pertama ini, Marquez menegaskan bahwa tantangan yang tidak biasa menantinya. Dalam kejuaraan ini, penting untuk memiliki sirkuit yang beragam. Sementara itu, kesulitan besar yang dialami Francesco Bagnaia di Ducati pada MotoGP 2025 mengingatkan momen sulit yang pernah dialaminya mentornya, Valentino Rossi. Sepanjang paruh pertama MotoGP 2025, Bagnaia benar-benar tenggelam di bawah bayang-bayang Marc Marquez. Jangankan meraih kemenangan, untuk finish podium saja dibutuhkan perjuangan susah payah bagi juara dunia 3 kali itu. Bagnaia juga sering kalah dalam duel dengan pabrikan lain non-Ducati. Adapun dengan sesama Ducati, dia juga malah sering kalah dari pembalap tim satelit seperti Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Di Giannantonio, VR46. Sulitnya adaptasi dengan Ducati Desmosedici MotoGP 25 beberapa kali disebut Bagnaia sendiri sebagai hambatan yang dia alami. Namun dengan motor yang sama, Marc Marquez selaku rekan setimnya atau Di Giannantonio, tidak merasakan kesulitan yang sama. Situasi sulit yang dialami Bagnaia mengingatkan seseorang pada masa-masa sulit mentornya, Valentino Rossi, ketika mencoba debut bersama Ducati. Rossi pernah memperkuat pabrikan merah Borgo Panigale itu pada musim 2011 hingga 2012. Sebagai juara dunia yang dikenal jadi pawang Honda dan Yamaha, kala itu The Doctor dinilai bisa menaklukkan Ducati. Namun semuanya berubah saat musim berjalan dengan tanpa kemenangan satupun. Pecco Bagnaia benar-benar mengingatkan saya pada Valentino Rossi ketika ia bergabung dengan Ducati, kata jurnalis David Emmett dalam Das Paddock Pass. Dikutip Bola Sport dari Paddock MotoGP. Setiap kali, kami akan menghadiri sesi tanya jawab di Ducati, dan kami akan bertanya, lihat, Casey menang dengan motor ini, mengapa kamu, Rossi, tidak, kata Emmett. Dari penuturan ingatan Emmett, jawaban-jawaban Valentino Rossi kala itu justru terbilang bijaksana. Juara dunia 9 kali itu tidak menyalahkan motornya. Rossi mengakui dia lemah dan belum bisa menemukan celah Desmosedici untuk membawanya menang atau naik rostrum. Pembalap Ducati, Marc Marquez, telah muncul sebagai pemimpin klasemen MotoGP sejak awal musim. Pembalap asal Cervera ini tampaknya tidak memiliki saingan, terutama setelah cedera yang dialami saudaranya, Alex Marquez, rival utamanya, di Assen, Belanda. Juara dunia 8 kali ini telah memimpin klasemen dengan selisih lebih dari 100 poin. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sedang kesulitan menemukan ritmenya di atas Desmosedici. MotoGP 2025 menyajikan kita dengan fakta yang jelas. Marc Marquez tidak memiliki rival dan merupakan fenomena yang luar biasa, kata pengamat MotoGP. Namun, ada juga fakta kurang jelas yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang lebih fenomenal daripada Marquez sendiri, yaitu Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dengan 2 intervensi setengah lisan dan total 20 kata, ia menghentikan kekacauan besar yang meletus. Saya merujuk pada keisengan Jorge Martin dengan Aprilia, tetapi juga situasi lain yang melibatkan pembalap yang sudah terikat kontrak yang mencoba mengakhiri kontrak mereka. Hanya pemimpin sejati yang dapat melakukan langkah seperti Carmelo Ezpeleta. Mengingat hasil yang diraih Marquez, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat. Pernat menanggapi komentar mantan pembalap Brasil, Alex Barros, yang yakin bahwa Ducati telah meninggalkan Bagnaia demi Marquez. Kali ini dia mengatakan sesuatu yang bodoh, ujar Pernat. Mengatakan bahwa gigi dalinya merekrut Marc Marquez, membuat pilihan yang merugikan Bagnaia adalah satu hal, mengatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkannya adalah hal lain. Dalinya tahu bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan MotoGP 24 adalah dengan menempatkan pembalap terbaik yang masih aktif di atasnya. Dan dia melakukannya. Namun, bukan berarti Pernat setuju dengan keputusan tersebut. Saya sendiri mengkritik langkah itu, dan saya tidak menyembunyikannya karena faktanya, hal itu merusak sejarah merek yang telah lama membesarkan para juaranya secara internal. Ucap mantan manajer pembalap MotoGP kawakan itu. Namun, mengingat hasil yang diraih Marquez, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat.
Sama seperti kelirunya jika mengatakan Ducati memiliki gaya seperti itu dan meninggalkan Pecco. Sementara itu, Maverick Vinales akan kembali beraksi di balapan kandangnya.